Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga masih memberikan kita nikmat kesempatan yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pula jamaah sekalian, kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan juga sahabat beliau. Maka insyaallah pada sore hari ini jamaah sekalian kita akan melanjutkan pembahasan kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis rahimahullahu taala yaitu al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan faslun al-ma'asi tamhaqul barakah. Bab tentang kemaksiatan menghilangkan keberkahan. Wa min uqubatiha annaha tamhaqu barakatal umr wa barakatal rizqi wa barakatal ilmi wa barakatal amali wa barakatat ta'ati wa bil jumlatin tamhaqu barakatad din wad dunya. Di antara hukuman dari pelaku dosa, hukuman dari maksiat adalah sesungguhnya jamaah sekalian, maksiat ini menghilangkan berkahnya umur. Kemaksiatan ini menghilangkan keberkahan rezeki. Kemudian maksiat juga menghilangkan keberkahan ilmu. Sudah kita jelaskan. Tatkala Al-Imam Malik, guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, sesungguhnya aku melihat pada dirimu ini ada cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu ilmu, pemahaman yang bagus, daya tangkap yang cepat. Ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kamu padamkan dengan maksiat. Maka maksiat ini menghilangkan berkahnya ilmu. Kalaupun dia bisa bagus daya tangkapnya sambil bermaksiat, ya, jalan metoi hafalan Al-Qur'annya, banyak dijual hafalan hadis tapi tidak berkah. Kenapa? Tidak ada pengamalan di dalamnya. Boro-boro mendakwahkan, mengamalkan saja tidak. Maka hilang keberkahan dari ilmu tersebut. Kemudian keberkahan dalam beramal, dan juga keberkahan dalam ketaatan. Ya, tentu saja orang yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan mereka tetap beriman, tapi kurang imannya. Karena orang yang dalam keimanan penuh tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya jamaah sekalian, kemaksiatan, dosa bisa menghilangkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Fala tajidu aqalla barakatan fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallah. Maka tidak mungkin kita dapati orang yang memaksiati mendurhakai Allah Subhanahu wa taala itu berkah umurnya, berkah dunianya. Melainkan orang Subhanahu wa taala yang berkah. Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bi ma'asil khalq. Dan tidaklah keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut dari muka bumi ini, melainkan apa? Sebabnya karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sudah kita bahas jamaah sekalian,
bahwasanya pintu solusi dari segala sesuatu itu adalah ketakwaan. Itu nih solusinya. Tidak ada solusi yang lain. Sama siapa kita mau mengadu? Tatkala paceklik kalau bukan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama siapa kita mau mengadu kalau kita sakit? Ke dokter? Tidak, dokter tidak bisa menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Dokter itu cuma wasilah saja. Ya. Tatkala kita dizolimi, ya, kemana kita? Ke Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyandarkan diri kepada manusia, manusia bisa hilang. Manusia bisa mati, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup dan lagi Maha bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sering kita ulang-ulang ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim, niscaya kami akan bukakan barakatim minas sama, keberkahan dari langit berupa hujan dan lain-lainnya, minas sama wal ard, dan juga kita bukakan pintu keberkahan dari bumi, hasil pangan, ya, hasil perkebunan. Allah Subhanahu wa taala permudah seandainya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal abda la yuhramu rizqa bi dzambi yusibuhu. Nah, dan seorang hamba pasti akan diharamkan dari rezeki disebabkan oleh dosa-dosa yang dia perbuat. Di dalam hadis mengatakan, inna ruhal qudus nafasa fi raw'i annahu la tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu fattaqullaha wa ajmilu fit talab fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atihi. Nah, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya malaikat Jibril memberitahukan kepadaku, membisikkan ke dalam diriku bahwa tidak mungkin seorang hamba meninggal kecuali rezekinya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa itu jamaah sekalian, ya, ada ke masyarakat kita ini, ada orang jatuh dari motor langsung dia kasih minum teh hangat, ya. Kira kapan itu rezeki terakhirnya? Ya, ini juga banyak yang terjadi di masyarakat. Ada kisah orang kecelakaan langsung teh hangat, ya bagus. Ya. Pas ditanya kenapa dikasih teh hangat, ya siapa tahu itu rezeki terakhirnya gampang meninggal. Subhanallah. Ya. Ala kulli hal jamaah sekalian, ya. Seorang hamba tidak mungkin meninggal kecuali rezekinya sudah habis. Karena rezeki ini akan mengejar pemiliknya sebagaimana kematian mengejar pemiliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewanti-wanti, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab, perbaiki caranya cari rezeki. Fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atihi, karena apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didapatkan, tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Segala hal. Rezeki, jodoh, keturunan, kesehatan, semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan semua itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ja'ala ruha wal farhi fir ridha wal yaqin wa ja'ala al hamma wal huzna fi syakki was sakhat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketenangan, kegembiraan di dalam keridhaan dan keyakinan, kemudian menjadikan kecemasan, kesedihan di dalam keraguan dan kemurkaan. Wa qad taqaddama al-atharu alladhi dzakarahu Ahmad fi kitab az-zuhud. Nah, kemudian ya, telah berlalu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud. Anallah, ya, yang isinya apa? Anallah idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tudriku as-sabi'a minal walad.
Walaysat sa'atur rizqi wal amali bikathratihi wala tulul umri bikathratish syuhuri wal a'wami walakinna sa'atur rizqi wal umru bil barakati fihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya ini Allah, ya. Apabila saya ridho, maka pasti saya kasih keberkahan. Dan keberkahanku ini tidak ada batasnya. Dan tatkala aku murka, aku pasti melaknat. Dan laknatku bisa menimpa 7 turunan. Maka bukan kelapangan rezeki, ya, itu dinilai dari banyaknya jamaah sekalian. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah minta kaya. Tidak pernah. Rasul minta apa? Cukup. Ya. Bayangkan jamaah sekalian, orang sudah punya banyak uang, miliaran, triliunan, ya, tapi masih saja mencari dengan cara yang haram, masih menghalalkan segala cara untuk mendapatkan lagi uang. Mau diapa itu? Uang banyak sekali, ya. Kalaupun mau dipakai makan, paling berapa dia habiskan, ya. Itu uang miliaran itu kalau nak pakai makan saja 7 turunan itu dah habis, ya. Tapi kenapa masih mengejar, ya, angan-angan yang semu itu, seakan-akan hidup di dunia selamanya. Kenapa? Karena tamak, rakus, ya. Makanya Rasul tidak pernah minta kaya, minta cukup, ya. Karena manusia itu jamaah sekalian tidak ada puas, ya. Ada yang uangnya 1 juta, mau lagi 2 juta. Ada uangnya 2 juta, mau lagi 3 juta, begitu terus. Maka tanpa ada rasa qanaah terhadap seorang hamba, habis sudah, ya. Makanya kita harus ada sifat selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak rakus. Kemudian tatkala kita diberikan musibah berupa kekurangan harta, kita tidak mengeluh, ya. Kita tidak, ya, melaknat Allah Subhanahu wa taala, tidak kita kata-katai Allah, ya. Maka kita harus punya sifat qanaah dalam diri kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama anna umrul abdi huwa muddata hayatihi wala hayata liman a'rada 'anillahi washtaghala bi ghairihi. Dan sudah kita jelaskan jamaah sekalian bahwasanya hakikat umur seorang hamba, ya, yang hakiki adalah tatkala dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak ada kehidupan yang hakiki bagi orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan, ya, pada bab kemaksiatan itu mengurangi umur. Kita sudah jelaskan bahwasanya ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan betul-betul dikurangi umurnya, ada yang mengatakan tidak, yang dikurangi itu adalah keberkahan karena hakikat dari umur seorang hamba tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jamaah sekalian, ulama ini mengatakan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang bijak itu yang bisa memakai umurnya dengan ketaatan, dia manfaatkan sebaik-baiknya. Maka jadikan amalan-amalan kita sehari-hari yang biasa dan tidak punya kadar pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita niatkan, perbaiki niatan supaya bernilai pahala. Kita ini harus punya strategi. Umur tak sedikit, ya. Paling lama 60-70, ya. Fakta di lapangan ada yang baru 20 mati, tapi ada juga yang lebih dari 60, ya, kata Rasulullah SAW, tapi sedikit, ya. Jadi kita perlu strategi yang bagus. Apa strategi yang bagus dengan umur kita yang sedikit ini agar mendapatkan amalan dan derajat yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dengan memperbaiki niat dan meniatkan segala kegiatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama mengatakan, Anda lupa namanya siapa? Apa sahabat, Allah alam, ya, Anda lupa. Ya, beliau mengatakan, saya mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana saya mendapatkan pahala, sebagaimana saya mengharapkan pahala dari sholat malamku. Jadi beliau niatkan, ya, kegiatan sehari-harinya untuk beribadah kepada Allah, ya. Mau tidur niat, ya Allah, saya tidur ini bukan hanya mau istirahat, tapi supaya saya besok fit untuk bisa beribadah lagi sama kamu.
Ya Allah, saya ini makan bukan hanya sekedar kenyang saja, tapi supaya bisa saya tegakkan punggungku lurus untuk sholat beribadah kepadamu. Nah, maka ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wahda wal inabati ilaihi wat tuma'ninati bi dzikrihi wal unsi bi qurbihi. Maka tidak ada kehidupan bagi hatinya melainkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai Allah, beribadah hanya kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah tatkala berbuat kesalahan. Tenang dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa nyaman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman faqada hadhil hayah faqada khaira kullah wa man faqada hadhihi al hayata faqada al khaira kullah walau ta'awwada anha bima ta'awwada mimma fid dunya. Jadi di sini penulis mengatakan siapa yang sudah kehilangan kehidupan ini, apa itu? Mengenal Allah, mencintai Allah, beribadah semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala, nyaman saat mengingat Allah Subhanahu wa taala, hilang ini dari hidupnya. Maka beliau mengatakan walau ta'awwada anha bima ta'awwada mimma fid dunya. Nah, meskipun ya nikmat yang hilang itu dia mau gantikan dengan nikmat semuanya, nikmat yang ada di dunia. Bal laysatid dunya bi ajma'iha iwadun an hadhil hayat. Bahkan seluruh kesenangan yang ada di muka bumi ini tidak bisa mengganti kehidupan tersebut. Kehidupan yang dipenuhi dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Famin kulli syai'in yafutul 'abda 'iwadun wa idza fatahu Allah lam ya'ud anhu syai'un albattah. Nah, maka dari segala sesuatu yang hilang dari seorang hamba masih ada penggantinya, ya. Tapi tatkala Allah yang hilang dari dirinya seorang hamba, maka tidak ada satupun yang bisa menggantikannya, ya. Uang hilang, ada nanti rezeki yang lain, ya. Keturunan meninggal, na'udzubillah, ya. Terjadi kecelakaan atau ya lagi sakit, insya Allah Allah Subhanahu wa taala bisa kasih pengganti, ya. Motor, harta bisa semua diganti. Tapi bagaimana tatkala Allah yang hilang dari diri seorang hamba? Siapa yang bisa gantikan? Tidak ada, ya. Wa kaifa yu'awwidul faqiru biddati 'anil ghani biddat wal 'ajizu biddati 'anil qadiri biddat. Ya, dan bagaimana mungkin orang yang pada hakikatnya ya butuh ya bisa menggantikan zat yang maha kaya, ya, serta orang yang pada hakikatnya lemah bisa menggantikan yang zatnya maha kuasa, ya. Maka tidak ada yang menggantikan Allah Subhanahu wa taala, karena selain Allah Subhanahu wa taala itu butuh semua. Allah yang tidak butuh dengan segala apapun, berbeda dengan makhluknya, ya, dari manusia, jin, malaikat, ya, hewan melata, bahkan tumbuh-tumbuhan butuh semua sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah hilang pada diri seorang hamba, siapa yang bisa gantikan? Nah, wal mayyitu 'anil hayyil ladzi la yamut wal makhluqu 'anil khaliq. Nah, ya, dan bagaimana juga makhluk mati bisa menggantikan yang maha hidup yang tidak pernah mati, serta makhluk diciptakan bisa menggantikan sang pencipta. Wa man la wujuda lahu wa la syai'a lahu min zatihi albattah amman ghinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wa wujuduhu wa rahmatuhu min lawazil zatihi. Nah, dan pihak yang tidak memiliki keberadaan, tidak memiliki suatu pun dari zatnya sama sekali, bisa menggantikan yang kekayaannya, kehidupannya, kesempurnaannya, dan rahmatnya, ya, merupakan niscayaan dari zatnya. Nah, maka tidak ada yang bisa mengganti Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang mau digantikan Allah? Sesembahan-sesembahan mereka, ya. Kuburan yang mereka sembah, patung yang mereka agung-agungkan, pohon yang mereka anggap keramat, itu yang menggantikan Allah. Bagaimana mungkin?
ya, zat yang bahkan tidak bisa memiliki dirinya sendiri, bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, ini mau digantikan dengan yang maha penjaga, yang maha hidup, tidak mungkin. Di mana akal sehat? Ya. Pohon kalau ditebang bisa melawan tidak. Kuburan kalau mau dihancurkan, hancur. Ya, tidak bisa dia lawan, jangan hancurkan saya, tidak bisa. Ya. Yang seperti ini mau menggantikan Allah Subhanahu wa taala, tolonglah. Ya, pakai akal sehatnya. Ya. Menggantikan sesuatu yang tidak apa-apanya, ya. Menggantikan hal yang maha bisa dengan hal yang tidak punya apa-apa. Nah, ironis sekali orang, ya, ironinya jamaah sekalian, di masyarakat kita masih banyak yang seperti ini. Nah, wa inna ma kanat ma'siyatullahi sababan limahki barakatir rizki wal ajal lianna syaitana muwakkalun biha wa bi ashabiha fasultanuhu alaihim wa hiwalatuhu ala hadad ala diwan wa ahli wa ashabihi. Nah, dan karena kemaksiatan kepada Allah menjadi sebab, ya, terhapusnya keberkahan rezeki, keberkahan umur, karena setan diberikan tugas untuk mempengaruhi, ya, seseorang untuk bermaksiat. Nah, maka setan menguasai mereka, ya. Setan mengalihkan fokus mereka tertuju dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa kullu syai'in yattasil bihi syaitan wa yuqarinuhu fa barakatuhu mamhuqatun. Dan setiap sesuatu, nah, yang berhubungan dengan setan, kemudian yang disertai oleh setan, maka keberkahannya pasti hilang. Walihada syuri'a dzikru ismallahi ta'ala indal akl wasyarab wal lubas wal rukub wal jima' lima fi muqaranati bismillah minal barakah. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, sudah kita jelaskan tadi, tatkala sudah ada campur tangannya setan, pasti keberkahan hilang, ya. Makanya disyariatkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin melakukan sesuatu, mulai dari makan, minum, berpakaian, berkendara, bahkan jima. Kita disuruh berdoa dulu supaya tidak ada, ya, gangguan tangannya syaitan. Lima fi muqaranati bismillahi minal barakah, karena tatkala seseorang ini menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ada keberkahan. Wa dzikru ismihi yatrudu syaitana fatahsulul barakah, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu mengusir syaitan, ya, sehingga terjadilah keberkahan. Wala mu'aridha lahu wa kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatuhu manzu'ah. Maka tatkala orang juga sebut namanya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak ada yang bisa menentang Allah. Wa kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatuhu manzu'atan. Maka setiap sesuatu yang tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahannya akan dicabut. Fa inna rabbahu alladhi yubariku wahdahu wal barakatu kulluhu minhu. Karena Allah yang kasih keberkahan juga semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma nusiba ilaihi mubarakun fa kalamuhu mubarakun wa rasuluhu mubarakun. Ya, maka setiap sesuatu yang disandarkan dan dinisbatkan kepada Allah pasti berkahi. Nah, maka perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya di dalam Al-Qur'an diberkahi, Rasulnya juga diberkahi. Wa abduhul mu'minun nafi' li khalqihi mubarakun. Begitu pula hamba Allah yang beriman, yang memberikan manfaat bagi makhluk, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa baituhul haram mubarakun. Begitu juga dengan Ka'bah, berkah, diberkahi. Ya, maka segala sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan kepada Allah, maka penuh dengan keberkahan. Fala mubaraka illa huwa wahdahu wala mubaraka illa ma nusiba ilaihi. Ya, maka tidak ada keberkahan, tidak ada yang bisa kasih keberkahan kecuali Allah saja.
ya, dan tidak ada yang diberkahi selain yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'ni ila uluhiyatihi wa mahabbatihi wa ridahu wa illa fal kaunu kulluhu mansubun ila rububiyatihi wa khalqihi. Ya, maksudnya ya dinisbatkan bagaimana? Ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah, keridhaannya, ya. Karena tatkala tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh alam semesta ini juga dinisbatkan kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Wa kullu ma ba'adahu min nafsihi min al-a'yani wal aqwali wal a'mal fala barakata fihi wala khaira fihi. Ya, kebalikannya, ya, segala sesuatu yang tidak disandarkan kepada Allah, ya, tidak dinisbatkan kepada Allah, maka tidak ada keberkahannya sama sekali. Nah, walihada faminan nas man ya'ishu fi hadhihi ad-dar mi'ata sanatin aw nahwaha wa yakunu umruhu la yablughu 10 sinin aw nahwaha kama anna minhum man yamliku al-qanatir al-muqantara min adh-dhahab wal fiddah wa yakunu maluhu fil haqiqati la yablughu 1000 dirham aw nahwaha wa hakadha al-jahu wal ilm. Nah, maka, oleh karena itu jamaah sekalian, di antara manusia ada yang hidupnya di dunia ini ya 100 tahun atau lebih, ya. Namun ya usianya itu nilainya tidak sampai 10 tahun. Ya. Dan ada juga orang yang hartanya itu banyak sekali, ya. Sebagaimana di antara mereka ada yang dikatakan yamlikul qanatirul muqantarah, ya, punya emas dan berkuintal-kuintal, ya. Nah, wa yakunu maluhu fil haqiqati la yablughu 1000 dirhamin aw nahwihi. Tapi hakikatnya tidak ada hartanya yang bermanfaat walau hanya 1000 dirham. Nah, maka jamaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pernah kita jelaskan bahwasanya ya kuantitas tanpa adanya kualitas maka juga tidak bagus, ya. Banyak sekali hartanya, panjang umurnya, tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasul ditanya, "Man khairun nas?" Siapa sebaik-baik manusia wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, "Man tala umruhu hasuna amaluhu." Yang panjang umurnya dibarengi dengan amalan yang baik, ini orang yang paling baik ini, yang paling bagus, ya. Percuma 100 tahun hidup, ya, tapi tidak ada kadar ibadah dalam hidupnya, maka tidak bermanfaat juga umur yang panjang itu. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak sekali rezeki, ya. Nah, anggap sedikit tuh, entah 1 juta tak 2 juta, ya. Bahkan nak kasih saja orang, ya. Nah, hambur-hamburkan saja foya-foya. Ya, banyak sekali uangnya, ya. Tapi tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya, ya. Percuma juga Allah Subhanahu wa taala berikan banyak harta tapi tidak dimanfaatkan untuk perjalanan akhiratnya. Nah, wa hakadzal jah wal ilm, begitu juga dengan ilmu dan wibawa. Wa fit Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah azza wa jalla wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Nah, di dalam Sunan At-Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dunia itu mal'unatun, dilaknat. Dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, seorang pengajar atau orang yang belajar, ini yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, hadis ini, ya, derajatnya lemah. Nah, ya, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah azza wa jalla wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun.
maka hadis ini jamaah sekalian bukan hanya lemah tapi mungkar. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, wal Aqili fi Du'afa, ya, di dalam kitab hadis-hadis dhaif. Min tariqin, ya, dari jalurnya Abdurrahman bin Sabit bin Sauban, dari Atha bin Qurrah an Abdullah bin Dhamrah As-Saluli an Abi Hurairah bihi. Maka Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun gharibun yashiru bidzalika ila nakaratihi. Ya, maka ini menunjukkan perkataan Imam At-Tirmidzi hadza hadisun hasanun gharibun, ini hadis hasan yang gharib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hadis ini mungkar. Wa kaifala wa qad tafarrada bihi bi hadzal isnad Abdurrahman bin Sabit bin Sauban, yang di mana, ya, Abdurrahman bin Sabit bin Sauban, ya, Abdurrahman bin Sabit bin Sauban tafarrada, dia sendiri, tidak ada temani teman, ya, dalam meriwayatkan hadis ini, ya, jadi sendiri saja, ya. Jadi, ya, semuanya, ya, walaupun dibawanya banyak sekali orang, ya, yang meriwayatkan dari beliau, tapi beliau sendiri saja di situ. Pokoknya semuanya berkumpul di beliau baru naik ke atas, tidak ada lewat jalur yang lain. Ya, jadi beliau sendiri saja di situ pada tingkatan itu. Sedangkan beliau dhaiful hadis sahibul manakir, ya, yang mana Abdurrahman bin Sabit bin Sauban adalah orang yang hafalannya jelek, ya, hadis-hadisnya dhaif, bahkan sering meriwayatkan hadis yang mungkar. Ya, wa Abdullah bin Dhamrah As-Saluli majhulul hal. Kemudian, ya, Abdullah bin Dhamrah As-Saluli ini orangnya majhul, tidak diketahui bagaimana keadaannya. Maka jadilah hadis ini mungkar. Nah, kemudian jamaah sekalian, dan juga, ya, hadis ini sangat bertentangan, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansu nasibakum fid dunya. Ya, jangan lupakan bagian kalian yang ada di dunia ini, ya, berupa harta, rezeki, ya. Nah, yang menjadikan dunia ini laknat, ya, tatkala seorang hamba mengedepankan perkara dunia dibandingkan tujuan utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Ustaz, kenapa Ibnu Qayyim bawakan hadis ini? Hadis mungkar je. Nah, maka kita katakan jamaah sekalian, di pertemuan awal-awal kita sudah jelaskan kenapa Ibnu Qayyim membawakan hadis-hadis seperti ini. Apakah beliau berhujjah, berdalil dengan hadis lama? Kita katakan tidak. Ya. Beliau dalam kitab ini, ya, lebih condong untuk tazkiyatun nufus, untuk mensucikan jiwa, ya, mencuci jiwa-jiwa ini, ya. Dan beliau tidak berdalil dengan dalil yang ini, cuman mendatangkan dalil, ya, sebagai pendukung dalil yang sudah ada. Ya. Ada dalil-dalil memang yang mengatakan, ya, bahwasanya dunia ini lebih buruk dari bangkai kambing, ya, yang tidak ada nilainya. Nah, jadi beliau cuman bawakan dalil-dalil yang lain, ya, untuk agar hati ini bersih, ya, mensucikan hati dari dunia. Maka yang dibawakan hadis-hadis seperti ini. Beliau tidak berhujjah atau berdalil dengan hadis lemah, tidak. Nah, dan begini memang sebagian para ulama, ya, ada sebagian ulama yang membolehkan pemakaian hadis dhaif pada, ya, tazkiyatun nufus, fadailul a'mal, ya. Nah, wa fi atharin akhar, ya, ada juga, nah, hadis yang lain, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah, yang mana, ya, dalam hadis ini mengatakan dunia itu dilaknat, apa juga di dalamnya dilaknat, kecuali apa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalil ini jamaah sekalian ada syadz. Apa syadz kemarin? Yaitu menyelisihi hadis yang lebih sahih. Nah, was sahihu irsalun, ya. Dan, ya, tatkala teliti baik-baik, ternyata yang benar hadis ini mursal. Nah, nanti insyaallah akan kita jelaskan tentang perbahasan mursal. Ya, diriwayatkan oleh Abu Naim di dalam Al-Hilyah, kemudian Al-Baihaqi fi
Syu'abil Iman. Ya. Kemudian ya, maka hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Jarrah Al-Qahsatani, an Abdul Malik bin Amr Abi Amir Al-Aqadi, an Sufyan Ats-Tsauri, an Ibnul Munkadir, an Jabir marfu'an bihi. Ya. Qala Abu Nu'aim gharibun min hadits Muhammad was-Tsauri tafarrada bihi Abdullah bin Al-Jarrah. Ya. Wa naqala Ibnul Jauzi fil Ilal an ad-Darqutni qawluhu ghairu mahfuz qultu wa huwa kama qala. Nah, ya, maka hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Jarrah Al-Qahsatani, kemudian dari Abdul Malik bin Amr bin Amir Al-Aqadi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnul Munkadir, dari Jabir marfu'an. Ya. Kemudian Abu Nu'aim yang mengatakan hadisnya gharib, ya, dari ya Muhammad was-Tsauri. Kemudian ya Abdullah bin Al-Jarrah ini sendiri dia, ya. Kemudian dinukil dari Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Ilal, ya, dari Ad-Darqutni beliau mengatakan ghairu mahfudun, ya. Yang beliau ini tidak kuat, lemah, ya. Qultu wa huwa kama qala, maka aku mengatakan ya seperti perkataannya kedua orang ini. Faqad rawahu Ahmad rahimahullah fi Zuhud. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud. Nah, diriwayatkan dari Yahya, dari Sufyan, dari Muhammad bin Munkadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarahu mursalan. Nah, kemudian ada yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau meriwayatkan dari Yahya, ya. Kemudian dari Sufyan, kemudian dari Muhammad bin Munkadir, qala. Nah, berhenti di Ibnul Munkadir, tidak ada lewat Jabir. Jadi tabi'in langsung bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya namanya mursal. Mursal itu hadis yang tabi'innya langsung bilang Nabi berkata, tidak lewat sahabat. Nah, ya. Fadzakarahu mursalan kuntu wa Yahya huwa al-Qattan. Yahya di sini maksudnya Yahya al-Qattan, wa riwayatuhul asah wal hamala fi riwayatiz zaidah ala Abdullah bin Jarrah wallahu a'lam. Maka yang rajih, yang benar adalah riwayatnya mursal, ya, tidak marfu'. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bab ini, penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ingin mengatakan, menyampaikan kepada kita bahwasanya kemaksiatan, dosa, ya, dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan, ini menjadikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sirna terhadap kita. Nah, maka kita masuk di bab yang baru, faslun al-ma'siyatu taj'alu sahibaha minas safalah. Bab maksiat menjadikan pelaku maksiat berada di tingkatan yang rendah, ya. Wa min 'uqubatiha annaha taj'alu sahibaha minas safalati ba'da an kana muhayyan li an yakuna minal 'aliyyah. Dan di antara hukuman orang yang bermaksiat, sesungguhnya maksiat itu menjadikan pelakunya menjadi orang yang rendah, yang mana sebelumnya dia disiapkan untuk menjadi orang yang kedudukannya tinggi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan makhluknya menjadi dua kelompok. Ada yang iliyatan, ada safalatan. Ada kelompok yang tinggi, ada juga yang rendah. Wa ja'alal iliyina mustaqarrul iliyah wa asfala safilina mustaqarrus safilah. Dan Allah jadikan iliyin, ya, orang-orang yang tinggi ini sebagai tempat tinggal kelompok yang tinggi, serta as-safalah, ya, sebagai tempat tinggalnya kelompok-kelompok rendah. Wa ja'ala ahla ta'ati a'laina fid dunya wal akhirah
wa ahlal maksiati as-safalina dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang taat itu ya mereka lah yang punya kedudukan tinggi. Nah, sebaliknya Allah jadikan orang yang suka bermaksiat itu memiliki derajat yang rendah. Kama ja'ala ahla ta'atihi akrama khalqihi alaih wa ahlal maksiatihi ahwana khalqihi alaih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang taat ini ya sebagai makhluk yang paling mulia, dan Allah jadikan pelaku maksiat ini ya sebagai makhluk yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'al izzata li haula'i wa dhillata was-saghari li haula'i. Allah jadikan kemuliaan, kejayaan bagi orang-orang yang taat. Adapun orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan mereka kehinaan. Kama fi Musnad al-Imam Ahmad min hadits Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bu'istu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhilla was-sagharu ala man khalafa amri. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Musnad al-Imam Ahmad yang beliau riwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan, beliau bersabda, aku diutus dengan pedang ya menjelang hari kiamat, dan rezekiku dijadikan di bawah naungan tombakku, serta kehinaan, kerendahan dijadikan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. فَكُلَّمَا عَمِلَ الْعَبْدُ مَعْصِيَةً نَذَا إِلَى أَسْفَلِ دَرَجَةً وَلَا يَزَالُ فِي نُزُولٍ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ. Maka setiap kali seorang hamba itu bermaksiat, maka turun satu derajat ke tingkatan yang lebih rendah. Nah, kalau dia terus-terusan turun derajatnya, maka dia menjadi orang-orang yang derajatnya paling rendah. Wa kullu 'amila ta'atan irtafa'a biha darajatan. Maka tatkala seseorang itu selalu berbuat ketaatan, akan ditinggikan derajatnya. Wala yazalu fi irtifa'in hatta yakuna minal a'lain. Ya. Selalu naik derajatnya satu persatu, naik terus, maka termasuk orang-orang yang tinggi derajatnya. Ya. Makanya jamaah sekalian, nanti di akhirat itu ada orang yang bersama ya para nabi ya dan malaikat yang mulia derajatnya karena amal solehnya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikullin darajatin mimma amilu waliyuwaffihum a'malahum wa hum la yuzlamun. Ya, nanti orang itu akan dikasihkan derajat sesuai dengan amalan yang mereka lakukan, dan Allah itu tidak menzalimi hambanya. Ya, wa ayyuhuma kana aghlab alaihi kana min ahlihi. Ya, yang mana ya di antara keduanya yang lebih dominan, kalau dia ahlu taqwa ya naik terus derajatnya, kalau dia ahlu maksiat maka akan turun terus derajatnya. Walakin ya'ridu hahuna lin nufusi ghalatun 'azimun wa huwa anna al-'abda qad yanzilu nuzulan ba'idan ab'ada mimma baina al-masyriq wal maghrib wa mimma baina as-sama'i wal ard fala yafi su'uduhu alfa darajatin bihadzal nuzulil wahid. Akan tetapi ya, di sini muncul kesalahpahaman, kekeliruan ya bagi manusia, yaitu bahwasanya seorang hamba terkadang turun dengan penurunan yang drastis, lebih jauh daripada barat dan timur ya, serta ya lebih jauh daripada langit dan bumi. Maka kenaikannya sebanyak 1000 derajat pun tidak sanggup menutupi satu penurunan yang jauh. Kama fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimatin wahidatin la yalqi laha balan yahwi biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba ya tatkala dia mengucapkan suatu kalimat yang tidak ia pedulikan bahayanya, ya ceplas-ceplos. Nah, lalu ya karena kalimat yang keluar dari mulutnya ini dia bisa terperosok jatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat.
fa ayyu su'udin yuwazi hadhihi manzilah. Nah, kalau sudah seperti ini, derajat yang mana lagi yang bisa kasih naik dia? Wan nuzulu amrun lazimun lil insan. Karena proses turun ini untuk manusia ini pasti terjadi, ya. Walakin minan nasi man yakunu nuzuluhu ila al-ghaflati fa hadza mata istayqadha min ghaflatihi ada ila darajatihi aw ila arfa' minha bihasabi yaqadatihi. Nah, maka ada yang terperosot turun derajatnya karena kelalaian. Tatkala dia sudah sadar dari lalainya, dia bisa kembali ke derajat yang semula, ya. Orang yang sering sholat karena dia lalai, ya dia tinggalkan sholat, maka turun derajatnya, ya. Tapi karena kelalaian ini, ya, bisa jadi dia kembali lagi, ya, semangat lagi untuk pergi sholat. Bisa jadi juga meningkat lagi derajatnya karena dia perbaiki dirinya kembali. Nah, wa minhum may yakunu nuzuluhu ila mubahin la yanwi bihil isti'anah ala ta'atin, ya. Dan di antara mereka ada yang turun derajatnya, ya, karena hal-hal yang boleh, hal-hal yang mubah yang dia tidak niatkan untuk ketaatan. Fa hadza mata raja'a ila ta'ati faqad ya'udu ila darajatihi wa qad la yasilu ilaiha wa qad yartafi'u anha. Maka kapan saja orang ini kembali kepada ketaatan, ya, dia bisa kembali ke derajat semula, ya. Dan terkadang bisa naik lebih tinggi. Fa innahu qad ya'udu a'la himmatan mimma kana wa qad yakunu ad'afu himmatan wa qad ta'udu himmatuhu kama kanat. Maka orang yang seperti itu tadi, ya, yang turun derajatnya karena hal-hal yang mubah, ya, tapi diniatkan bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya buat dia, ya, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka turun derajatnya. Tatkala dia sadar, bisa kembali, ya, pada derajatnya atau bisa lebih tinggi lagi. Nah, atau sebaliknya, bisa dia jauh merosot lebih turun derajatnya karena terbuai dengan hal-hal yang mubah, ya, yang tidak haram, tidak halal, mubah, terlena dengan hal-hal tersebut, akhirnya menjauhkan dia dari ketaatan. Wa minhum may yakunu nuzuluhu ilal ma'siyah imma shaghiratin aw kabirin. Dan di antara manusia ada juga yang terjatuh turun derajatnya karena kemaksiatan, mau itu yang besar ataupun yang kecil, mau itu dosa yang besar atau dosa yang kecil. Fa hadza qad yahtaju fi 'audihi ila taubatin nasuh wa inabatin shadiqah. Maka orang yang terakhir ini yang modelnya jatuh karena perbuatan dosa, maka diperlukan taubatan nasuha dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, ya, bukan tobat nasuladang, ya, pedis-pedis awal-awal saja. Nah, tidak, tapi taubatan nasuha. Nah, waqtalafan nas hal ya'udu ba'da taubati ila darajatihi allati kana fiha. Nah, maka para ulama berpendapat, ya, tatkala orang yang sering berdosa ini yang derajatnya turun karena perbuatan dosa, apakah tatkala dia tobat derajatnya bisa kembali seperti semula atau tidak? Nah, binaan ala anna taubata tamhu athara dzamb wa taj'alu wujudahu ka'adamihi fa ka'annahu lam yakun aw la ya'ud, binaan ala anna taubata ta'thiruha fi isqatil uqubah. Maka kalau ditinjau, ya, dipandang dari sudut bahwasanya kan taubat itu yang menghapuskan bekas-bekas dosa, kemudian menjadikan, ya, bekas-bekasnya itu yang ada sama sekali tidak ada lagi, seolah-olah dosa itu tidak pernah terjadi, ya. Karena seperti ini memang taubat. Nah, tapi bisa dikatakan juga, ya, tidak bisa dia kembali seperti derajat semula. Kenapa? Karena ditinjau bahwasanya anna taubata ta'thiruha fi isqatil uqubah. Nah, bahwasanya tobat itu pengaruhnya hanya ada pada pengguguran hukuman, ya. Orang syirik ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal, ya, tidak dihukum masuk neraka kekal di dalamnya. Nah, hanya menghapuskan itu. Wa mad darajah, adapun derajat yang telah luput darinya,
fa innahu la yasilu ilaiha, maka tidak bisa dia kembali lagi ke derajat tersebut. Nah, orang yang dulunya ahli ibadah, ya, naik terus derajatnya dengan amal soleh, tapi turun derajatnya karena kesyirikan, anggap ya. Ulama mengatakan, apakah pas dia tobat itu bisa kembali ke derajat yang paling tinggi yang pernah dia capai atau tidak? Maka ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bisa, karena tobat ini menghapuskan dosa-dosa dan juga sisa-sisanya, seperti tidak pernah terjadi. Tapi ulama mengatakan tidak. Penghapusan dosa di sini hanya, tobat ini hanya menghapuskan hukumannya. Tatkala dia tidak tobat dengan kesyirikannya, dengan dosa-dosanya, pasti akan dihukum. Itu yang dihapuskan. Adapun ya derajat yang dulu dia pernah capai, maka dia sudah tidak bisa sampai ke situ lagi. Ya, maka ini pendapat ulama yang lain. Qalu wa taqriru dzalika, ya, annahu kana musta'iddan bi istighalihi bi ta'atihi fi zamanil ladzi afa fihi li su'udin akhar. Maka mereka pendapat kedua, ya, yang pendapat kedua tadi yang mengatakan tidak bisa sampai lagi derajatnya, mereka mengatakan, ya, penjelasan tentang hal tersebut, ya, apa, bahwasanya dia sebenarnya telah bersiap dengan kesibukannya dalam ketaatan pada waktu yang ia gunakan untuk bermaksiat tersebut untuk naik ke tingkat lainnya, dan naiknya amal-amalannya. Lalu, ya, ini dibantu oleh amalan-amalan seperti halnya, ya, seseorang ini untung setiap hari dari seluruh harta yang dia kelola. Ya, jadi pendapat kedua yang mengatakan tidak bisa naik derajat lagi, ya, karena ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan tidak bisa naik lagi. Kenapa? Karena waktu yang harusnya dia gunakan untuk kasih naik terus derajatnya, dia gunakan untuk kasih turun terus. Ya, sebagaimana tatkala seseorang itu dia putar modalnya, ya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tapi dia tidak lakukan itu, makanya dia terus rugi. Nah, wa kullama tadha'afa al-mal tadha'afa ar-ribah. Dan setiap kali harta bertambah berlipat ganda, maka keuntungan juga ikut berlipat ganda. Faqad raha 'alaihi fi zamanil ma'siyah irtifa'u wa ribahu bi jumlati a'malihi. Maka pada saat dia bermaksiat itu, ia telah kehilangan kenaikan, ya, yaitu keuntungan dari keseluruhan amalnya, ya. Fa idza sta'nafa al-amala ista'nafa su'udan minan nuzul. Sehingga tatkala dia mulai kembali untuk beramal, ya, dia memulai kenaikan dari posisi turun, ya. Kalau orang yang, ya, beribadah terus, kan posisi awalnya begini, ya, naik terus, tapi karena dia bermaksiat, habiskan waktu yang bermaksiat, maka dikatakan dia memulai posisinya bukan dari posisi awal, tapi dari posisi bawah untuk mau meroket ke atas, maka susah, ya, dan tidak bisa lagi kembali ke posisi awal. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, qalu, ya, maka mereka berkata, wa masalu dzalika masalu rajulaini yartaqiyani fis sulamaini la nihayata lahuma wa huwa sawa'un fanazala ahaduhuma ila asfal walau darajatan wahidatan summa sta'nafa as-su'uda fa innal ladzi la yamzilu ya'lu alaihi wala bud. Ya, maka ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan, ya, kita kasih permisalan saja seperti orang yang naik tangga, ya, seperti orang yang memanjat, ya, naik tangga, yang tangga yang tidak ada ujungnya. Nah, yang dimana dari awal kedudukannya sejajar, ya, naik sama-sama, ya. Kemudian diantara salah seorang dari dua orang ini itu turun ke tangga, ya, turun, ya. Meskipun dia hanya turun satu tangga, kemudian dia mulai kembali untuk naik. Nah, maka orang yang tidak pernah turun pasti lebih tinggi derajatnya, ya. Wa hakama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah baina taifataini hukman maqbulan, ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan keputusan di antara kedua kelompok ini, nah, dengan keputusan yang bisa diterima.
ya. Maka beliau mengatakan at-tahqiqu anna minat ta'ibina man ya'udu ila arfa' min darajatihi wa minhum man ya'udu ila misli darajatihi wa minhum man la yasu ila darajatihi. Maka pendapat yang kuat, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya di antara orang-orang yang bertaubat ada yang kembali ke derajat yang lebih tinggi, ada juga yang kembali ke derajatnya semula, tapi ada juga yang ya tidak bisa lagi mencapai derajatnya yang semula. Nah, maka tergantung dengan ya, keikhlasannya dalam bertaubat, tergantung dengan dia introspeksi dirinya bagaimana. Nah, kultu ya, maka Ali bin Qayyim mengatakan apa? Hadza bihasabi quwwati taubati wa kamaliha wa ma ahdatsathu al-ma'siyatu lil 'abdi minadh-dhilli wal hudu'i wal inabati wal hadri wal khaufi min Allah wal buka min khasyatillah faqad taqwa hadhihi al-umur hatta ya'uda ta'ibu ila arfa min darajatihi. Itu tadi ya, maka tergantung dengan tobatnya seseorang, sempurna tidak ya. Maka ya, kalau ya rasa takutnya, rasa tunduknya, rasa kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menangis takut sama Allah, maka hal-hal ini yang bisa menjadi pendorong kuat untuk dia ya meroket ya, bisa melampaui derajat yang sebelumnya. Nah, wa yasiru ba'da taubati khairan minhu qabla al-khati'ah fa hadza qad takunu al-khati'atu fi haqqihi rahmatan. Ya. Dan tatkala seseorang itu bertaubat ya dari kemaksiatannya, kemudian dia jadi orang yang jauh lebih baik sebelum dia melakukan kemaksiatan. Awalnya sebelum dia bikin dosa flat saja, ya, mas sempajangi kemeloi, mapuasa kemelo mapuasa. Lepas dia jatuh ke dalam kemaksiatan, karena hidayah taubat ternyata lebih bagus ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan apa? Nah, qad takunul khati'atu fi haqqihi rahmah. Ya, bisa jadi ya kesalahan dan ya dosa yang dilakukan pada saat itu, ya kasus seperti ini bisa menjadi rahmat bagi dia. Ya, karena dia melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Fa innaha nafat an huda al-ujub wa khallasathu min thiqatihi bi nafsihi wa idlalihi bi a'malihi. Karena kesalahan tersebut telah menghilangkan penyakit ujub, bangga diri, membebaskan dari rasa percaya diri sendiri serta rasa bangga atas amal-amalannya. Wa wada'at khadda dhara'atihi wa dhullihi wa inkisarihi ala atabati babis sayyidihi wa maulahu. Nah, wa arrafathu qadrahu wa ashhadathu faqrahu wa daruratahu ila hifzi sayyidihi wa maulahu wa ila afwihi anhu wa maghfiratihi lahu. Nah, ya. Wa akhrajat min qalbihi sawlat at-ta'ah wa kasarat anfahu ayyashmaha ayyatakabbara biha aw yara nafsahu biha khairan min ghairihi. Nah, ala kulli hal jamaah sekalian ya. Maka ya ini semua ya, tatkala seseorang ya berbuat dosa, kemudian ya setelah itu lebih baik ke depannya ya, karena dia nah ini benar-benar mengakui dosa-dosanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menampakkan ya rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa butuhnya terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, ista'sarallahu bil wafa'i wa bil hamdi wa wallal malamata rajula. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi diri Allah sendiri sifat menepati janji dan segala pujian, sedangkan celaan ya itu untuk manusia.
fa ayyu ni'matin wasalat minallahi ilaihi istaktharaha ala nafsi wa ra'a nafsahu dunahu wa lam yaraha ahlan. Maka nikmat mana saja yang sampai dari Allah kepadanya, ia menganggapnya sangat besar bagi dirinya dan memandang dirinya tidak layak menerimanya, serta tidak memandang dirinya pantas untuk nikmat tersebut. Wa ayyu niqmatin aw baliyatin wasalat ilaihi ra'a nafsahu ahlan lima huwa akbar minha wa ra'a maulahu qad ahsana ilaihi idh lam yu'aqibuhu ala qadri jurmihi wala syatrihi wala adna juz'i minhu. Nah, dan siksaan atau cobaan apa saja yang menimpa dirinya, ya, dia memandang, ya, dia ini pantas dapat, ya, yang lebih besar dari, ya, siksaan tersebut, dan ia melihat perlindungan Allah, ya, telah berbuat baik kepadanya karena tidak menghukumnya sesuai dengan dosa yang dia lakukan, tidak pula separuhnya dan tidak pula bagian terkecil dari dosanya, ya. Fa inna ma yastahiquhu minal uqubati la tahmiluhul jibalur rasiyat, karena sesungguhnya hukuman yang patut dia terima tidak akan sanggup, ya, ditahan, ditopang oleh gunung yang kokoh. Fadlan an hadzal abdud dhaiful ajiz, apalagi, ya, oleh seorang hamba yang lemah ini, tidak berdaya. Fa inna dzamba wa in saghra fa inna muqabalatal azim alladzi la syai'a a'dhamu minhu, karena sesungguhnya dosa walaupun itu kecil tapi tidak, ya, tapi tidak ada, ya, pembangkangan terhadap zat yang maha agung, ya, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih agung dari Allah, zat yang maha besar, dan tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, zat yang maha mulia, dan tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaula hilmuhu wa maghfiratuhu la zuzilatis samawati wal ard min ma'asil ibad. Maka di sini Syekh rahimahullah taala mengatakan, seandainya bukan karena kelembutan Allah dan ampunannya Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan guncang ini langit dan bumi karena kemaksiatannya manusia. Ya, Allah ini jamaah sekalian, ini Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang dimana dosa-dosa yang kita lakukan ini sebenarnya kalau mau ditimbang kemudian dikasih musibah kayak sakit saja, ya, musibah kayak kehilangan, ya, benda-benda berharga, sebenarnya itu tidak seberapa, ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghukum, habis kita ini, ya. Tidak ada yang bisa luput dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala ringankan. Jangankan membebani semua dosa yang kita lakukan, ya, hukumannya, nah, setengahnya saja tidak. Nah, Allah mengatakan, innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Ya, sesungguhnya Allah tahan langit dan bumi supaya jangan hilang, jangan lenyap. Ya, dan sungguh jika langit dan bumi ini akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini yang maha lembut dan juga maha pengampun. Nah, Allah juga mengatakan, takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir langit ini pecah karena ucapan tersebut, ya. Bumi terbelah, gunung-gunung runtuh, hancur berantakan, ya. Wa qad akhrajallahu subhanahu wa ta'ala al-abawaini minal jannah bi dzambi wahidin irtakabahu wa khalafan fihi nahyahu. Allah sudah, nah, keluarkan, ya, Nabi Adam dan juga Hawa dari surga karena dosa yang dilakukan. Allah juga laknat iblis, ya, kemudian diusir dari kerajaan langit, ya, karena apa? Dosa yang dia lakukan, membangkang. Nah, wa nahnu ma'asyiral hamqa kama qila nasilu dzunuba ila dzunubi wa nartaji. Nah, darjal jinani ladal na'imil khalidin. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh para penyair tentang kita ini sebenarnya orang-orang yang, ya, bodoh, ya, ya,
kita terus menyambung dosa, dosa demi dosa, kemudian berharap ya bisa memasuki surga ya dengan kenikmatannya abadi. Walaqad alimna ukhrijal abawaini min malakutihil a'la bi dzambi wahidi. Ya, padahal sesungguhnya kedua orang tua kita ini sudah dikeluarkan dari surga. Kerajaan yang tinggi hanya disebabkan oleh satu dosa. Nah, ya. Maka jamaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa kita? Ya. Harusnya kita ini lebih sadar diri, ya. Selalu sambung dosa dengan dosa yang lain. Kemudian berharap nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Harusnya kita sadar diri, ya. Jangankan bisa seperti para sahabat tabi'in, ya. Kita ini ya keimanannya tidak sekuat mereka, ya. Makanya kita harus lebih sadar diri jamaah sekalian, yang dimana mereka saja itu berlomba-lomba bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ongkang-ongkang kaki saja? Ya. Nah, maka terlebih lagi jamaah sekalian, kita sebagai orang yang ya kita merasa diri kita tidak sehebat ya para sahabat, para salafus saleh dalam beribadah, hendaknya kita ya muhasabah diri, jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, Rasulnya larang, dan juga patuhi apa yang keduanya perintahkan. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bab al-ma'asi tujarri alal insani a'dahu, yang dimana maksud ini menjadikan musuh-musuh Islam berani terhadap mereka. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, maka semuanya datang dari diri anak sendiri. Dan apabila ada salah kata, ucapan atau retorika yang menyinggung hati, maka ana minta maaf, minta keridhaan antum sekalian. Adapun ada faedah, nasihat dan ilmu yang bisa antum dapatkan dari pertemuan kali ini, maka semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu istiqomah di dalam agamanya. Nah, selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang ya, rajin dan semangat untuk menuntut ilmu dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Nah, maka kita tutup majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.